Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amara al-insana biwalidayhi ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, hadirin wal hadirat sekalian, jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat yang paling pantas kita ucapkan, kalimat yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang sempurna yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan demikian banyak nikmat dan karunia yang tidak akan mungkin untuk kita jumlah, tidak akan mungkin untuk kita hitung apa-apa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suri teladan, qudwah kita dalam kehidupan di dunia ini, baik itu qudwah di dalam akidah, ibadah, muamalah, muasyarah, dan seluruh sendi dalam kehidupan kita. Dan insyaallah taala sebagaimana yang telah dijadwalkan sebelumnya, kajian kita di kesempatan petang hari ini di tanggal 29 Safar 1437 Hijriah, yaitu mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, atau kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, yaitu kitab Adabul Mufrad, kitab adab dan etika yang ditulis secara bersendirian. Nah, dan di pertemuan yang lalu, walhamdulillah, kita sudah masuk pada bab pertama dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, babu qawlihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Ini adalah bab yang membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Ankabut di ayat yang ke-8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi husna, dengan kedua orang tuanya hendaknya mereka berbuat baik. Nah, dan kelengkapan ayat ini hanya potongan ayat, kelengkapannya wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbikum bima kuntum ta'malun. Itu lengkapnya ayat
yang terdapat dalam surah Al-Ankabut, di ayat yang ke-8. Yang di awal ayat Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran banyak ayat yang lainnya yang juga memerintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya di dalam surah Luqman di ayat yang ke-14 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15, "Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa fisaluhu 30 syahra." Nah, dan kami wasiatkan kepada manusia. Wasiat di sini maknanya kami perintahkan kepada manusia. Untuk apa mereka diperintah? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah ini bukan hanya khusus untuk umat Rasulullah. Bahkan umat terdahulu pun sudah diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil." Dan tatkala kami mengambil janji Bani Israel. Apa bentuk janjinya? La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Hendaklah kalian menyembah, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan dalam surah Al-An'am di ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu 'alaikum ma harrama rabbukum." Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah Tuhanmu haramkan untuk kalian. Apa itu? La tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Ayat-ayat yang kita bacakan ini Allah mengaitkan antara hak Allah dengan hak manusia. Hak Allah itu apa? Diibadahi, disembah, dan tidak boleh menyembah, beribadah kepada selain Allah. Itu haknya Allah. Dan hak manusia yang pertama yang Allah sebutkan, yang paling pokok untuk ditunaikan haknya setelah hak Allah adalah kedua orang tua. Allah menggandengkan itu dalam Al-Quran. Nah, dan Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad ketika menyebutkan firman Allah dalam surah Al-Ankabut di ayat yang ke-8, itu juga menggandengkan antara hak Allah dengan hak manusia. Ini merupakan peringatan jemaah sekalian bahwasanya setelah haknya Allah
ditunaikan, maka di sana ada hak manusia untuk ditunaikan. Dan manusia yang paling pertama, manusia yang paling pokok, yang diutamakan untuk lebih kita tunaikan haknya adalah kedua orang tua. Adalah kedua orang tua. Kadang kita menjumpai di antara kaum muslimin, kalau bertemu dengan kawannya, bertemu dengan sahabatnya, teman ngumpulnya, teman gengnya, subhanallah, wajahnya senantiasa ceria, wajahnya senantiasa cerah, senantiasa tersenyum, senantiasa tertawa, gembira, dan seterusnya. Namun ketika ia berkumpul bersama orang tuanya, berdua atau bertiga dengan ayah dan ibunya, wajahnya sama sekali tidak menampakkan keceriaan. Wajahnya jauh dari senyuman. Tidak nampak bahwa dia sebenarnya senang dengan orang tuanya. Kalau kawannya, sahabatnya, teman gengnya meminta sesuatu, dengan mudah dia mengeluarkan sesuatu. Tapi tatkala orang tuanya yang mungkin tidak terlalu banyak meminta sesuatu, kadang yang berkerut adalah kening. Padahal manusia yang pertama setelah haknya Allah untuk ditunaikan haknya adalah orang tua. Orang tua, bukan sahabat, teman, kawan, dan bukan yang lainnya, termasuk bukan tetangga, tapi orang tua. Bertemu dengan tetangga memang di antara sunnah dalam pergaulan yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah, senyum, menyapa, ceria. Tapi kalau itu kita tujukan kepada tetangga, teman, sahabat, atau siapapun yang kita kenal, maka hendaknya kepada kedua orang tua kita jauh lebih baik dari itu. Kita mesti jauh lebih baik daripada itu. Ingat jemaah sekalian, kita bisa muncul di permukaan bumi ini, itu bukan simsalabim, bukan simsalabim abracadabra, tapi itu melalui perantaraan kedua orang tua. Melalui perantaraan kedua orang tua. Maka hendaknya mereka yang paling pertama, paling utama untuk kita mempersembahkan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita ketahui. Ini peringatan jemaah sekalian. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan yang pertama kali setelah haknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak kedua orang tua. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Ankabut di ayat yang ke-8 ini, kata para ulama tafsir rahimahumullah jami'an, seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu dari sahabat. Nah, dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, nazalat fiyya 4 ayat. Ada 4 ayat yang turun terkait dengan saya, kata beliau. Dan salah satunya adalah ayat yang kita bacakan tadi. Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya itu menceritakan tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan ibunya. Yang ketika ibunya mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam,
Bukan main marahnya itu ibunya. Emosi. Tidak menerima anaknya yang ia cintai, yang ia sayangi, belahan jiwanya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk Islam, mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk protes akan hal tersebut, ibunya itu bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masih tetap dengan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata ibunya, "Alaysa qad amara Allah bil birri?" Bukankah Allah Tuhanmu itu sudah memerintahkan kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua? Lalu kata beliau, "Wallahi la at'amu ta'aman wala ashrabu syaraban hatta amuta aw takfur." Demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, padahal dia kafir. Iya. Saya tidak akan makan secuil pun makanan, dan saya tidak akan minum seteguk pun minuman sampai saya mati, atau kamu kafir kepada agamanya Muhammad. Tapi subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masih berbuat baik kepada ibunya. Masih berbuat baik kepada ibunya. Sampai diceritakan bahwasanya di zaman tersebut beliau mesti memaksa ibunya untuk makan, dipegang habis-habisan, dipaksa dimasukkan makanan. Tetap ibunya tidak mau. Ibunya tetap tidak mau. Pilihannya cuma dua. Sa'ad bin Waqqas tinggalkan agama Islam, atau ibunya mati tidak makan dan tidak minum. Dan itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Lalu kata Sa'ad bin Waqqas, "Ya ummi, wahai ibuku." Iya. Beliau tetap memanggil dengan panggilan yang terbaik. Iya. Wahai ibuku, lau annaki, seandainya engkau punya 100 nyawa, yang 100 nyawa ini keluar satu persatu dari fisikmu, dari tubuhmu, 100 nyawa, dan itu keluar dari fisikmu, saya tidak akan pernah meninggalkan agamanya Muhammad. Saya tidak akan pernah meninggalkan Islam. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Lihat bagaimana keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, keteguhan Sa'ad bin Waqqas. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ankabut ayat ke-8 ini. "Wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, dan kalau orang tua memaksa untuk menyekutukan Allah, maka jangan kalian taati orang tua tersebut. Jangan mentaati kedua orang tua tersebut. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Di dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Bersamaan dengan tidak bolehnya mentaati orang tua, ketika orang tua memaksa untuk melakukan kesyirikan, Allah tetap perintahkan untuk bergaul, berinteraksi dengan orang tua dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ini sekali lagi menunjukkan keagungan kedudukan orang tua dalam Islam. Ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita masuk ke dalam ayat wasaina al-insana biwalidayhi husna. Nah, makna kalimat husna. Iya. Kalimat husna dalam Al-Ankabut di ayat yang ke-8 ini semakna dengan ayat-ayat yang lain, yaitu ihsan. Nah, yaitu ihsan. Nah, dan kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana yang beliau menukil dari para ulama tafsir, ihsana husna itu maknanya ayyubirrahuma, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya berbakti kepada kedua orang tua. Dan makna berbakti kepada kedua orang tua adalah melakukan kebaikan-kebaikan kepada keduanya tanpa mengharapkan balasan. Itu maknanya. Melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Itu artinya kita berbakti kepada orang tua. Nah, dan berbakti kepada kedua orang tua itu ada pada 3 hal. Salah satu dari 3 hal ini hilang, dia tidak berbakti. Meskipun 2 hal ada, tapi 1 hilang, dia tidak disebut dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, berbakti dengan ucapan. Berbakti dengan ucapan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Luqman di ayat yang ke-14 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana." Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Na'am. Imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Jangan engkau berucap kepada orang tuamu dengan kalimat uff. Apa itu uff? Uff, kata para ulama tafsir, itu ungkapan kata yang paling ringan. Ungkapan kata yang paling ringan. Yang ungkapan kata yang paling ringan tersebut berpotensi menyakiti hati kedua orang tua. Ungkapan kata yang paling ringan. Ya, biasanya diterjemahkan dengan apa? Secuil kalimat, meskipun sepotong kalimat yang itu bisa menyakiti hati kedua orang tua, masuk dalam kalimat uff. Masuk dalam kalimat uff. Fala taqul lahumā uff. Itu yang paling ringan. Yang paling dahsyat apa? Wala tanharhuma. Jangan engkau membentak, jangan engkau menghardik, jangan engkau mencaci. Apakah di hadapannya secara langsung atau di belakangnya? Di hadapannya secara langsung atau di belakangnya? Di belakangnya bagaimana? Mungkin ketika ia berkumpul dengan kawan-kawannya, ia menceritakan kejelekan orang tuanya, menyebutkan begini dan begini. Atau bentuknya sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam bentuk pelarangan.
dia mencaci, menghina, menghardik orang tua orang lain. Mungkin dia punya musuh, dia caci, dia hina orang tua musuhnya, dan musuhnya tersebut membalas dengan mencaci kedua orang tua dia. Itu sama saja. Itu sama saja. Nah, wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu dengan apa? Qawlan karima, ucapan yang penuh dengan kemuliaan, yang menunjukkan kita memuliakan kedua orang tua, bukan membuat mereka menangis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibqa'ul walidaini minal uquq, membuat orang tua menangis itu termasuk kedurhakaan. Termasuk kedurhakaan. Ini yang pertama. Bentuknya apa? Ucapan. Bentuk yang kedua dalam bentuk perbuatan dan tindakan. Dalam bentuk perbuatan dan tindakan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di ayat yang sama. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Ya. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu, tundukkan dirimu, jangan pongah, jangan angkuh, jangan sombong berlalu di hadapan kedua orang tua. Tundukkan dirimu. Nah, dahulu kita termasuk tradisi yang umum di tengah masyarakat, kita tidak pernah menyebut, kalau kita ditanya, tidak pernah menyebut langsung nama orang tua. Ya, biasanya kita sebut itu bapak, tidak sebut namanya. Kenapa? Bentuk penghargaan dan kemuliaan kita. Ya. Tapi kadang anak-anak kita di zaman ini, subhanallah, langsung disebut bapaknya, ini namanya. Subhanallah. Tundukkan diri kita. Dan jangan melakukan perbuatan, tindakan yang bisa saja menyinggung kedua orang tua tersebut. Jangan pernah. Kalaupun ucapannya bagus, tutur katanya baik, senantiasa tersenyum, tapi kadang ada tindakannya membuat orang tuanya menangis, tetap durhaka namanya. Tetap durhaka. Nah, dan yang ketiga apa? Setelah ucapan, perbuatan, dan dengan apa? Dengan harta. Berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga itu dengan harta. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang sama. Maksudnya di surah yang sama, di ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atizal qurba haqqahu wal miskin." Dan tunaikan, berikan kerabat. Iya. Apa itu? Iya. Na'am haqqahu, hak mereka. Dan di antara hak mereka adalah diberikan harta. Dan itu di kalangan kerabat yang paling utama dan paling pokok adalah kedua orang tua. Nah, adalah kedua orang tua. Nah, dan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut menanyakan, "Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan, wa inna abi yuridu ayyajtaha bimali." Wahai Rasulullah, saya ini punya harta, punya juga anak-anak. Saya punya harta, punya juga anak-anak. Wa inna abi, sementara ayahku, yuridu ayyajtaha mali, sementara ayahku itu meminta harta saya.
meminta harta saya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Kamu